Dalam kesunyian yang mencekam ini, yang dirasuki hantu-hantu ini, aku dapat merasakan kesunyian yang sebenar-benarnya sunyi. Kalau saja dalam kesunyian ini aku dapat menutup telingaku dari pekik mengerikan, raung dari rasa lapar dan derita yang tak habis-habis. Kalau saja sesaat saja aku diberi kesempatan untuk bisa merasakan betapa diriku adalah milikku sendiri. Suara-suara itu. Suara-suara itu. Mereka datang lagi. Seperti derap kaki 1000 serigala yang menggitar bumi. Pergi. 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 Mereka datang. Mereka mengikutiku terus bahkan sampai ke liang kubur ini. Mereka masih mengikutiku terus. Kalau betul maut adalah tempat menemukan kedamaian, lalu kenapa aku masih seperti ini? Terhimpit di tengah pertarungan-pertarungan lamaku. Kenapa pedih dari luka lamaku masih terus menggogoti hati dan perasaanku? Kenapa amarah dan kecewaku masih seperti kobaran api yang membakarku? Mbok Moira, pripun kabare, Mbok? Enggih, Mbok, enggih. Insyaallah nggih. Kula usahane. Perempuan itulah yang mengajarkan kepadaku bagaimana hidup memerlukan kegigihan. Tapi kegigihan seperti apa yang bisa kuberikan sekarang? Pada saat mana aku sudah menjadi arwah seperti ini? Dan mereka masih mengikut-ikut terus. Sulit mungkin membayangkan bagaimana dulu kemiskinan melilit keluargaku. Bagaimana setiap pagi dan sore hari aku harus berkeliling menjajakan kue di Kinasi, Bo. Demi 100, 200 perak. Aku bahkan nyaris tak pernah bermain dengan teman-teman sebayaku. Masa kecilku hilang. Tapi aku ikhlas. Aku ikhlas. Lalu apa yang dimengerti wanita tua itu tentang hak bicara? Memperjuangkan hak
Dia hanya mengerti turun ke sawah sebelum matahari terbit. Dan barangkali kalian menganggap apa yang kulakukan ini sinting, gila, dan tidak masuk akal. Setelah lebih dari 4 tahun, aku merasa mati sia-sia. Tapi sekarang kalian tiba-tiba mengungkit-ungkit kematianku. Kematian Marsinah murni kriminal. Kematian Marsinah tidak ada hubungannya dengan pemogokan buruh. Kematian Marsinah berlatar belakang balas dendam. Lalu apa yang mereka inginkan dariku? Mereka menggali tulang-tulangku. Dua kali mereka membongkar kuburanku juga untuk sia-sia. Terkontaminasi bangsa. Mungkin ini bagian yang paling aku benci. Mereka menganggap semua orang bodoh. Dan mereka menganggap semua orang bisa dibodohi. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Kematianku yang menyakitkan, tulang-tulangku yang remuk, darahku yang berceceran membasahi tumit kalian. Aku bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Bangsa yang bagaimana kalian pikir aku menyebutnya? Aku mengais-ngais, mencari sesuap nasi di sana. Tapi aku disiksa di sana, diperkosa di sana, dan dibunuh dengan keji. Setelah kalian mematikanku, setelah kalian merenggut seluruh hak hidupku, bangsa yang bagaimana kalian pikir aku menyebutnya? Bangsa yang bagaimana? Aku bahkan melihat kawan-kawanku di PHK di bawah ancaman moncong senjata. Dan aku mencoba membelanya. Aku hanya mencoba membelanya. Dan karena itulah aku dianggap berbahaya. Aku ingat betul bagaimana rasa sakit itu menyergapku. Ketika tangan-tangan kasar tiba-tiba mengepungku dari belakang.
untuk masuk ke sebuah mobil. Dibawalah aku ke tempat yang jauh. Namun aku hanya mengerti kapan mobil itu berhenti. Kata-kata kasar berhamburan memaki, mengikuti setiap siksaan yang kemudian menyusul. Aku tidak tahu berapa kali tubuhku diangkat, lalu dibanting dengan sangat keras. Diangkat, lalu dibanting. Diangkat lagi, lalu dibanting dengan sangat keras. Kebiadaban itu tidak mengenal kata lelah. Mereka menggerayangi seluruh tubuhku. Lalu aku mencoba untuk kabur. Tapi apalah dayaku, berhadapan dengan orang-orang yang terlatih untuk membunuh. Mulut dan rahangku seakan terkoyak. Lalu akhirnya aku kehabisan semuanya. Aku biarkan mereka melahapku sepuas-puasnya. Aku biarkan tulang-tulangku diremuk-remukan. Tuhan, kenapa? Kenapa aku? Namun setidaknya demi kawan-kawanku, temukanlah sebagai pengingat kebiadaban ini pernah terjadi. Pernah terjadi. Pernah terjadi. Pernah terjadi. Pernah terjadi.